Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Mevi Febrianti dari kelas 01 SAKE 009 dengan NIM 251011201679. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dan menjelaskan mengenai materi pertemuan pertama, yaitu konsep dasar manajemen, dan materi pertemuan kedua yaitu perkembangan manajemen. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan hal fundamental dalam dunia bisnis dan organisasi. Kemudian, fungsi manajemen sendiri terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu perencanaan atau planning. Planning sangat penting untuk menentukan tujuan dan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi, jika perusahaan ingin mencapai tujuan, manajemen perusahaan tersendiri harus mempunyai planning atau perencanaan agar tujuan dari suatu perusahaan tersebut bisa tercapai. Kemudian yang kedua, perorganisasian atau organizing. Perorganisasian atau organizing bertujuan untuk membentuk struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mendelegasikan tugas. Kemudian yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan sangat penting karena melibatkan komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan untuk mengarahkan anggota timnya agar bekerja secara efektif dan mencapai tujuan organisasi. Jadi, pengarahan ini nggak kalah penting dengan fungsi-fungsi yang lain. Pada fungsi pengarahan ini, seorang manajer atau manajemen berhak mengarahkan timnya agar timnya bisa bekerja secara efektif dan efisien, supaya mereka bisa bekerja agar pekerjaan mereka atau kinerja mereka bisa mencapai sebuah tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Fungsi ini bertujuan untuk memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan, di mana pengawasan ini sangat penting dan gak kalah penting juga dari fungsi-fungsi yang lainnya, karena jika sebuah tim sudah melakukan kerja mereka, kita perlu mengevaluasi hasil kinerja mereka. Apakah hasil dari kinerja mereka itu sudah mencapai tujuan atau mencapai target atau belum? Jika sudah mencapai target, kita bisa memberi apresiasi untuk mereka agar mereka juga merasa hasil kerja mereka tuh dihargai. Kemudian jika belum mencapai target atau tujuan dari perusahaan tersebut, kita perlu melakukan tindakan. Bagaimana tindakan selanjutnya? Mereka perlu mengarahkan atau mendiskusikan kembali dengan tim mereka gimana caranya agar kinerja mereka tuh bisa mencapai tujuan atau target dari perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian, dalam konsep dasar manajemen juga terdapat etika dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial menjadi faktor penting dalam manajemen yang baik, memandu organisasi untuk beroperasi dengan integritas dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Etika bisnis sendiri menerapkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek operasional organisasi. Kemudian tanggung jawab sosial untuk memperhatikan dampak organisasi terhadap lingkungan dan masyarakat dan berupaya untuk memberikan kontribusi yang positif. Jadi, kesimpulan pada materi konsep dasar manajemen, kesimpulannya yaitu manajemen adalah proses yang kompleks dan dinamis, membutuhkan pemahaman dan penerapan yang efektif untuk mencapai keberhasilan organisasi atau perusahaan. Kita lanjutkan materi pertemuan kedua. Pada materi pertemuan kedua mengenai perkembangan manajemen. Perkembangan manajemen sendiri terdapat lingkungan organisasi, dan di mana lingkungan organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor yang berada di luar kendali organisasi, tapi dapat memengaruhi operasi dan keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhinya itu seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan kompetitif.
Sedangkan lingkungan internal meliputi faktor-faktor yang berada di dalam kendali organisasi dan dapat memengaruhi operasi dan keberhasilan organisasi. Faktor-faktor diantaranya yaitu sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya organisasi, dan teknologi. Untuk melakukan perkembangan manajemen, kita dapat melakukan atau menganalisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength adalah keunggulan dan kemampuan yang dimiliki organisasi. Kemudian weakness adalah kelemahan dan kekurangan yang dimiliki organisasi. Opportunities adalah peluang dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan organisasi. Kemudian yang terakhir, threats adalah ancaman dan resiko yang dapat dihadapi organisasi. Jadi kesimpulan pada pertemuan kedua, materi mengenai perkembangan manajemen menurut saya adalah manajer memiliki peran penting dalam mengelola lingkungan organisasi. Seorang manajer harus bisa mengambil keputusan yang baik dan bijak dan dapat mengelola bisnis agar bisnis tersebut bisa berkembang dengan baik. Sekian penjelasan materi mengenai konsep dasar manajemen dan perkembangan manajemen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.